Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah lah kita selalu memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kepada Allah pula kita berlindung dari segala keburukan jiwa dan amalan-amal kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah, setiap hamba yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuknya, maka tidak ada yang mampu memberikan mazharat, tidak akan mampu yang bisa menyesatkan dan menyimpangkan dari jalan Allah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya hidupnya dalam kesesatan, iyadzan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu dan sanggup memberikan hidayah dan petunjuk, sekalipun mereka adalah orang-orang yang terdekat. Ada hubungan keluarga, misalkan orang tuanya, putra putrinya, pamannya, keponakannya, semua itu tidak akan sanggup memberikan hidayah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa kita awali setiap pertemuan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mengantarkan kita di tempat yang mulia ini, mengantarkan untuk melaksanakan satu ibadah yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu salat subuh berjamaah bagi kita sebagai seorang laki-laki. Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, sekalipun mungkin teman-teman ketika mempelajari bagaimana hukum melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, terdapat khilaf para ulama. Ketika ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Biasanya kita berhenti di kata sunnah, namun belakangnya muakkadah, yang sangat dianjurkan, hilang dari benak kita. Sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin
hampir menggampangkan dan meremehkan satu perkara yang dikhilafkan oleh para ulama dengan dalil ulama yang diikuti mengatakan sunnah muakkadah. Namun kalau kita lihat kaum muslimin, ketika seorang ulama mengatakan sunnah muakkadah, namun dalam prakteknya ulama yang mengatakan sunnah muakkadah tidak pernah meninggalkannya. Berbeda dengan kita. Kalau sudah mendengar kata sunnah, maka boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Ata Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun a'ma. Ini diantara dalil wajibnya bagi kita bapak-bapak sekalian untuk sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Telah datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang buta. Namanya siapa Pak? Ibnu Ummi Maktum, muadzin Nabi SAW. Muadzin Nabi SAW. Qala, maka berkata kepada Nabi SAW laki-laki yang buta ini, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaqudun ilal masjid. Sesungguhnya saya tidak memiliki penuntun, teman yang menuntun untuk aku untuk selalu mendatangi sholat berjamaah di masjid. Fasa'alahu, maka laki-laki ini meminta kepada Nabi SAW an yurakhisalah, untuk memberikan keringanan kepada laki-laki buta ini. Apa yang diinginkan laki-laki ini? Keringanan apa? An yusalliya fi baitih, agar diberi keringanan dengan udzur tidak bisa melihat, tidak ada yang menuntun, agar dia dibolehkan sholat di rumah. Farakhasalah, maka ketika itu Nabi SAW memberikan udzur, untuk kamu boleh, untuk kamu boleh. Saat itu Nabi memberikan rukhsah. Falamma walla da'ahu qal, maka ketika laki-laki ini hendak meninggalkan Nabi, ya mungkin satu langkah, dua langkah, tiga langkah, qal, maka mendengar Nabi SAW bersabda, hal tasma'un nida'a bis-salah, atau fi ma'na, apakah engkau mendengar panggilan azan untuk salat? Qala, maka laki-laki yang buta ini menjawab, na'am, ya Rasulullah, saya dengar. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa'ajib, maka penuhi panggilannya. Hadis yang mulai ini yang dijadikan dalil akan wajibnya seorang laki-laki dalam keadaan uzur pun diwajibkan untuk sholat berjamaah. Kalau hanya tidak memiliki penuntun, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, beliau menyebutkan Ibnu Ummi Maktum bahwa jalan untuk menuju ke masjid itu penuh dengan semak belukar, duri, bahkan mungkin binatang buas. Namun wallahu alam, Nabi tetap tidak memberikan uzur. Ya, mungkin kecuali uzur-uzur yang syar'i sekali, misalkan sakit, tidak bisa bangun dari pembaringan dan seterusnya. Alhamdulillah bisa melaksanakan salat subuh ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjar yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita, fa idza faraghta fansab.
ayat ini, surat ini bukannya adalah ayat yang favorit dibaca ketika sholat maghrib? Benar nggak Pak? Fa idza faraghta fansab. Yani ketika kalian telah selesai melakukan satu ibadah, lanjutkan, jangan berhenti. Bahkan fal'idzu billah, ketika salat itu hanya sebagai jeda dari maksiat. Masya Allah. Ada nggak Pak? Ada. Ketika mereka bermaksiat, iyadzubillah, datang azan, dia salat. Habis salat balik lagi ke maksiatnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fa idza faraghta fansab. Setelah selesai, ikutin ibadah yang lain lagi. Banyak sekali. Ima dengan berzikir, ima dengan menghadiri majelis ilmu, yang insya Allah pagi yang mulai ini mudah-mudahan hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan majelis-majelis ilmu yang di sana dibacakan Al-Qur'an, kalamullah dan kalamur Rasul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut dengan ahlu zikir, yang disebut dengan majelis zikir atau majelis ilmu. Bahkan disebutkan majelis ilmu adalah dikatakan oleh Nabi SAW Riyadul Jannah, taman di antara taman surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang dihasankan, yang disahihkan oleh Al-Hakim, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian, kata Nabi, melewati taman-taman surga, farta'u, kata Nabi, mendekatlah, mampir, duduk, jangan buru-buru keluar, jangan cuma lewat saja, tapi mampir, duduk bersamanya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ma huwa riyadil jannah, apa itu yang kau maksud wahai Nabi SAW dengan taman surga? Qala, maka Nabi SAW bersabda dan menjelaskan, hilaquz zikri, yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqah ilmu. Maka berbahagialah Bapak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di pagi yang mulai ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, para jamaah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yakni masuk di bab ke-7 ya Bapak sekalian ya. Mungkin bapak-bapak yang menyimak akan tahu, akan mengikuti bab per bab. Jadi insyaallah pagi hari ini setelah kita menjelaskan mengenai tafsir kalimat la ilaha illallah, tafsir kalimat la ilaha illallah yang begitu panjang, bahkan mungkin bisa 2 atau 3 pertemuan, saya kurang lebih, atau bahkan 4 pertemuan membahas mengenai makna dari kalimat la ilaha illallah, membahas mengenai arkanu la ilaha illallah, telah membahas mengenai syurutu la ilaha illallah, membahas mengenai nawaqidu la ilaha illallah. Mudah-mudahan pembahasan yang sudah kita lewati bersama-sama ya menambah semangat kita untuk mempelajari din yang kita cintai ini. Maka masuk di bab ke-7, itu bab yang disebutkan oleh muallif, minasyirki lubsul halaqi wal khayti wa nafihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Yani minasyirki, termasuk kesyirikan, labsul halaqah. Halaqah itu gelang. Jadi termasuk kesyirikan atau perbuatan syirik yaitu menggunakan atau memakai gelang. Wal khayti, dan benang. Di gelang atau benang.
wa nahwihima, dan selain dari keduanya ini, selain dari gelang dan benang, li raf'il bala, dengan tujuan untuk menghilangkan bala, meninggalkan atau menghilangkan bencana, au daf'ihi, untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Dari judul ini mungkin sudah tergambar, termasuk kesyirikan, termasuk perbuatan syirik, memakai gelang, benang dan sejenisnya. Yang sedihnya mungkin ada yang mengatakan, oh yang penting bukan benang, bukan gelang, cincin mungkin, atau gambar-gambar yang ditempel di rumah-rumah bapak sekalian mungkin, baik gambar-gambar yang bentuknya adalah ya tulisan-tulisan yang tidak terbaca. Kalau tulisannya sungsang ya Pak ya, saya pernah membuka raja-raja yang dimiliki oleh sebagian dari kaum muslimin, itu di dalamnya itu tulisannya sungsang. Sungsang itu apa maksudnya Pak? Terbalik. Pemiliknya saja tidak bisa baca, betul tidak? Dan tidak tahu maksudnya. Tidak tahu maksudnya. Di antaranya ada ya di sebuah kain, misalkan kainnya warna putih, kain kafan kalau tidak salah, itu ada tulisan Al-Quran. Ada tulisan Al-Quran, imam surah Al-Fatihah atau surah Al-Baqarah, surat apa saja. Namun ternyata ditetesi dengan darah haid. La haula wala quwwata illa billah. Ditetesi darah haid. Bapak tidak tahu, kaum muslimin tidak mengetahui. Yang penting dikasih raja oleh sang guru, atau gambar atau foto-foto yang dipajang di rumah-rumah, li raf'il bala au daf'ihi. Nah, yang ditempel tersebut, tempel ya, foto ustadznya, foto kiainya, foto habibnya, foto siapa saja, bahkan mungkin foto-foto orang tua kita. Li raf'il bala au daf'ihi, dengan tujuan untuk menghilangkan atau menangkal atau menolak bala. Semua itu termasuk kesyirikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, muallif menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul ara'aitum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurri hal hunna kashifatu durrihi. Katakan Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka berhala-berhala itu mampu menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepada Allah lah orang-orang berserah diri dan bertawakal. Begitu juga beliau muallif penulis membawakan sebuah kisah an Imran ibnu Husain, dari Imran bin Husain, sahabat Imran bin Husain, yang menuturkan radhiyallahu taala anhu, menuturkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, yang menjelaskan tentang bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki, fi yadihi halaqah min sufr, di tangannya. Jadi ra'a rajulan, Nabi SAW melihat seorang laki-laki,
fi yadihi, di tangannya, halaqatu min sufr, yakni gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka Pak Nabi SAW bertanya, mahadhihi, sambil dipegang ya Pak ya, mahadhi, apa ini? Qala, maka laki-laki menjawab, alwahana, alwahana. Laki-laki ini menjawab, gelang wahin. Wahin itu artinya sesuatu untuk menangkal penyakit. Laki-laki menjawab, gelang ini untuk menangkal penyakit. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki ini, inzi'ha atau inza'ha, lepaskan, ya, lepaskan gelang ini. Fa innaha la taziduka illa wahnan, sesungguhnya gelang ini tidak akan menambah kecuali akan menambah kelemahan untuk dirimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika maflahta, maflahta, sesungguhnya jika gelang ini, sesungguhnya jika engkau mati, ya, fa innaka laumit, jika engkau mati, sedangkan wahya alaika, sedangkan gelang ini masih nempel di tangan kamu, maflahta, maka engkau tidak akan beruntung, maka engkau akan rugi selama-lamanya. Masya Allah. Nah, sedangkan kita lihat di sekitar kita, ya, tren memakai gelang untuk menangkal mara bahaya, menangkal penyakit. Penyakit yang sekarang muncul apa Pak? Virus corona. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Mungkin ada yang memberikan, ya, fatwa pakai gelang, pakai cincin. Ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang, ya, memanfaatkan kesempatan. Coba kira-kira Pak, saya kadang berpikir, sampai saya ketika di Saudi pun kadang ingin berdagang, karena yang banyak jamaah dari Indonesia. Kita biasanya kesukuan, kebangsaan, betul tidak Pak? Jualnya sama, kurma, tapi Bapak yang dagang, kira-kira yang dideketin orang lain, negara lain atau Bapak? Bapak insya Allah. Ya, misalkan bilang 10 real, 10 real, 10 real. Ingat Pak? Bapak langsung telinganya, loh kok kalimatnya nggak asing, khas, itu bahasa Indonesia asli. Kalau bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang mereka itu kan hanya dipakai untuk trik agar orang Indonesia itu mendekat. Tapi kalau yang dagang, saya pernah mendapati, ya, saya deketin, kemudian saya bilang, Kang orang mana? Garut, katanya gitu. Orang Garut dagang di sana, yang beli itu. Nah, jika yang didagangkan adalah sesuatu yang mungkin unik, ya, di sana kemarin ada jamaah yang, Ustaz, antar ayo, beli apa Pak? Beli akik, batu akik. Sebenarnya enggak, ya sah-sah saja kita beli akik, tapi saya sampaikan, Pak, mohon maaf, ini nanti pakai aja, tapi jangan ada keyakinan. Nah, misal saya yang dagang, ya, buat penglaris, kira-kira dagangnya dia Saudi, yang dagang orang Indonesia, kira-kira gimana? Wah, laris manis.
Sekarang pun mungkin, misalkan batu akik itu dikasih apa? Batu akik penangkal virus corona. Wah, kira-kira banyak sekali. Karena banyak orang-orang yang dibodohi. Nah, ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki mengenakan gelang dari perak, dari kuningan, yang tentu Bapak sekalian, hukum memakai cincin misalkan, kalau gelang wallahu alam ya, selain dari emas, itu kan bagi laki-laki dibolehkan. Namun karena sebab ya, karena memiliki keyakinan bahwa sang gelang tersebut atau sang batu akik tersebut, sang cincin ini memiliki atau tujuannya adalah untuk menangkal mara bahaya, maka Nabi SAW inzaha, lepaskan. Menyuruh apa? Memerintahkan untuk dilepaskan. Dan kemudian dijelaskan. Jadi ini metode Nabi SAW, Bapak sekalian. Jadi ketika kita melarang anak kita misalkan, atau siapapun tentang satu hal, maka jelaskan sebabnya. Kenapa dilarang seperti itu. Jadi jangan cuma, dek jangan. Hanya sekedar itu, dia sebenarnya ilmu belum masuk. Bahkan mungkin menyangka anak itu semua dilarang oleh ayah, semua dilarang oleh ibu, semua dilarang di rumah ini, sehingga kadang-kadang dia keluar untuk memperoleh sesuatu yang boleh. Namun jika diiringi dengan penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka inilah yang disebut dengan ilmu. Maka mungkin yang dilihat bukan larangannya, tapi apa? Ilmunya. Namun hanya ketika bapak hanya melarang, dek jangan, selesai, maka kemungkinan anak pun yang masuk di benaknya adalah semua di rumah ini dilarang oleh ayah, tanpa mengetahui. Berbeda dengan anak-anak yang kadang-kadang mengatakan, misalkan di dekat teman-temannya, kata abi aku nggak boleh karena ini. Biasanya karena anak ini mendapatkan larangan dan mendapatkan penjelasan. Apa penjelasan atau ilat ya, sebab alasan tidak dibolehkan untuk menggunakan gelang ini? Karena memang ketika ditanya mahadhihi, apa ini, kata dia adalah minal wahin, ini adalah sesuatu untuk menolak penyakit. Artinya diniatkan untuk menolak mara bahaya. Dan ilat inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, kalau niatnya adalah untuk ini, maka lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya jika engkau memakai terus, sesungguhnya gelang itu tidak memiliki atau tidak menambah kecuali kelemahan. Bahkan ditegaskan oleh Nabi SAW, fa innaka laumit. Bahkan jika engkau itu meninggal, wa ya alaika, dan gelang itu masih engkau pakai dan masih mempercayai dan meyakininya, maka kata Nabi, maflahta, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, nanti akan datang penjelasannya secara rinci insyaallah tentang hukumnya terus dan selainnya. Nah, setiap pembahasan itu panjang. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, bahasa singkat kita jimat.
Jimat itu biasanya di apa mana ya Bapak? Ya sesuatu yang diagung-agungkan. Fala atamallahu lah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Masya Allah. Bapak sekalian, mungkin ada orang yang sering mengeluh, kenapa permintaan dan doa kami hampir tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, barangkali masih memiliki apa Pak? Jimat. Bentuknya apa saja. Bahkan saya pernah bercerita dulu ketika saya mau ke Jakarta nih, mau ke sini, ya, itu mau dibawain, bawa ke Jakarta. Bentuknya sederhana. Kalau di kuburan di kampung itu ada pohon yang kayak tulang Pak. Ada ya Pak? Apa sih namanya Pak? Pohon apa? Iya. Pokoknya yang ruas-ruasnya itu persis kayak tulang. Kalau kita sih dulu buat mainan biar bunyinya kencang. Tapi ternyata bukan untuk mainan. Kalau hanya untuk mainan muskilah, tidak mengapa. Tapi ini justru pas waktu saya mau ke Jakarta, nih yuk bawa ke Jakarta, simpan baik-baik ya. Saya pegang, ini kayaknya yang buat mainan saya kecil gitu ya. Tapi itu memang udah lama, udah kering, enteng gitu ya. Lihai buat apa? Alhamdulillah Allah mau menunjuki saya, gak mau. Bahkan mungkin dulu ya, saya ingat saya ketika ya, waktu SD itu dipercaya ikut cerdas cermat, dipercaya untuk ikut cerdas cermat. Dulu kan sering ya Pak ya, kalau Bapak juga lomba di SD lain itu. Dibawain itu pula, nanti kalau ini disakuin ya. Dalam hati saya, kalau nggak belajar juga akan bisa. Begitu ya Pak ya. Karena kami itu SD negerinya itu di kampung Kuro, bahkan kalau ke kota itu harus nyebrang kali. Saya buang di kali. Gak ada yang tahu ini gitu ya. Dibuang di kali Pak. Ya bentuknya sih kayak menyan dan macam-macam. Saya ingat saya. Lah ini yang sudah menjadi keyakinan dan kepercayaan. Nah, di sini mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu. Ketika seorang itu masih berbuat atau menggantungkan tamimah atau memiliki jimat, kemungkinan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi penyebab tidak diterima atau tidak dikabulkannya doa. Nah, mulai Pak dicari nih, di rumah ada apa ya? Barangkali dulu Bapak dititipin oleh ya, nenek moyang Bapak yang masih Bapak agung-agungkan di setiap malam Rabu Kliwon. Masih ya Pak ya, dimandikan dengan minyak wangi kasturi. Dirinya nggak pernah pakai kasturi, tapi yang nggak bisa apa-apa, terus dimandikan dengan 7 rupa bunga, harus di jam sekian dan seterusnya. Dan itu diantaranya adalah kata Nabi menyebabkan tertolaknya doa atau tidak dikabulkannya doa. Masya Allah. Kemudian beliau SAW melanjutkan, wa man ta'allaqad wada'atan fala wada'allah lah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, jimat, ya, wada'ah itu jimat, hampir sama ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya. Benar tidak Pak? Orang yang memiliki jimat itu nggak pernah tenang. Betul, demi Allah demikian keadaannya. Ya, saya pernah bercerita. Ada seorang ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, suami saya udah jauh-jauh kantornya di Senayan sana, berangkat bahkan sebelum sholat subuh di sini, belum sholat subuh di Al-Araf ya, sudah sampai sana balik maning katanya. Kata istrinya, kenapa balik lagi?
cincinnya ketinggalan. Masya Allah. Terus balik lagi macet. Skores ya. Kenapa lebih memilih ini? Ya karena ada keyakinan tertentu. Jadi hatinya selalu diliputi dengan kegelisahan. Selalu hati-hati yang tidak ada syariatnya. Mau kamar mandi lupa keluar. Kekhawatiran, aduh gimana nih ya, masuk tadi nggak sengaja, cincinnya masuk kamar mandi nggak sengaja. Jangan. Ketika anak sakit, sebenarnya biasa anak sakit lagi batuk karena musim dingin, langsung ke situ ujungnya. Apa karena saya kurang merawat cincin ini ya? Loh. Betul loh Pak, betul. Demikian yang terjadi. Jadi selalu diliputi dengan kegelisahan. Sesuatu hal yang menjadi sunatullah, sakit, batuk, panas, ya sunatullah kan Pak ya. Misalkan lagi musim dingin, anak batuk, orang yang sering olahraga aja sakit, ya. Yang kemarin pemberangkatan kemarin di Madinah itu sampai 3 derajat dinginnya. Nah, mutawif kita sakit. Artinya kalau kita yang baru datang sakit, orang bilang maklum karena baru datang. Lah mutawif kan udah lama di situ. Artinya tubuh itu sudah adaptasi, tapi sakit. Makanya saya bilang, Ustaz Habibi namanya dari MTB. Ustaz, kok sakit? Ketawa beliau. Ya, batuk, kedinginan. Ya karena tugas dari beliau tetap eksis. Nah ini kan sunatullah. Namun karena memiliki hal-hal demikian, dia pikirannya tidak tenang terus. Sesuatu yang dialami itu dihubung-hubungkan, akan dihubungkan pasti itu. Ya, istri tidak patuh, jangan-jangan kerisnya belum dimandiin, belum diasah, belum dikasih minyak wangi. Kesana ujungnya. Sakit gigi saja mungkin ya. Kok sakit gigi ya? Memang dari dulu sakit gigi kan Pak? Tapi kenapa pikirannya jangan-jangan itu jangan-jangan. Selalu itu. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, ya, barang siapa yang menggantung kepada wadah ayat jimat, ya, fala wada Allahulah, Allah pun tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Nah ini sebagai pelajaran bagi kita Bapak sekalian. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesyirikan. Yang mengatakan ini siapa Pak? Bukan saya. Iya, saya penyambung lidah. Tapi yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita junjung, yang sering kita muliakan, yang mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, bentuknya apa saja, mau gelang, mau kalung, mau benang, mau cincin, mau gambar-gambar kiainya, mau gambar-gambar apa saja, yang berkeyakinan bahwa itu bisa menolak madarat, maka itu dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Yang mengatakan Nabi SAW yang kita cintai ini. Jadi misalkan ada yang, aduh saya punya banyak di rumah nih, ayo Pak, kita ajak untuk bersama-sama tawakalna Allah. Kita bertawakal kepada siapa Pak? Allah. Iya Ustadz, saya tawakalnya sama Allah, tapi kadang-kadang ke situ, itu yang disebut syirik. Karena tawakalnya double. Karena hak tawakal itu kepada siapa? Allah. Jadi kalau sekali-kali kepada Allah, sekali-kali ini, bahkan iyudzubillah, ketika tawakalnya tidak kepada Allah, langsung kepada si benda ini lebih dahsyat lagi kesyirikannya.
Ya, para ulama menyebutkan dulu pada zaman jahiliyah, ya, ketika mereka dalam perjalanan baik darat maupun laut, misalkan udara nggak ada ya Pak, belum ada. Kemudian dalam perjalanannya diguncang dengan misalkan di laut badai besar. Maka mereka ketika badai besar di tengah laut itu, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Tuh luar biasa mereka. Ketika Allah selamatkan sudah di darat, mereka kembali lagi tawakalnya kepada berhala-berhalanya. Tapi para ulama mengatakan ini mending dalam keadaan darurat dia masih ingat Allah. Orang sekarang ketika banjir bandang, ketika petir menyambar, bukan berdoa kepada Allah, dia langsung ngambil kotak, dibuka kotak itu, Mbah tolong jangan hujannya gede-gede, jangan banjir kayak kemarin tanggal 1 ya Pak ya, tolong Mbah, langsung kan gini. Makanya para ulama mengatakan kesyirikan pada zaman ini lebih dahsyat dibanding dengan kesyirikan pada zaman jahiliyah. Namun walaupun lebih dahsyat, walaupun mending artinya dari sekarang, namun tetap mereka adalah penghuni api neraka. Mereka mendingnya adalah ketika darurat, ketika dalam keadaan genting, mereka meminta siapa? Namun orang-orang pada hari ini, para ulama mengatakan ketika mereka diguncang dengan badai, dengan apa saja, mereka langsung memanggil ya Badawi, ya Syekh Qadir Jailani, langsung meminta ke sana. Maka para ulama mengatakan kesyirikannya lebih besar dibanding dengan kesyirikan pada zaman jahiliyah. Itu, ini para ulama yang mengatakan, bukan saya Pak. Wali Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan, bahwa dia melihat seorang laki-laki fi yadihi, di tangannya khaitun, benang, untuk mengobati sakit panasnya. Maka dia putuskan benang tersebut dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Ini menunjukkan bahwa memakai apapun tadi yang disebutkan, termasuk benang untuk menangkal penyakit panas dan seterusnya, maka ini termasuk kesyirikan dan tidak diperbolehkan. Dan dengan dalil-dalil yang lain, Bapak Ibu Bapak sekalian rahimakumullah, yang mengenai larangan-larangan menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan jimat ini, namun saya hanya menyatakan mempercayai bahwa ini merupakan sebab, kan begitu Pak? Dan ini kebanyakan, ya, orang-orang memakai jimat, orang memakai tamimah atau bentuknya rajah, ya, hanya sebagai perantara saja. Jadi salah pakai gelang ini, saya akan dihindarkan atau digunakan sebagai perantara atau sebab saja. Maka benarkah atau dibenarkan? Apakah dibenarkan tamimah, jimat ini adalah sebab yang dibolehkan?
Maka ternyata kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa ini adalah pendapat yang keliru atau salah. Karena ternyata mengambil atau karena jimat itu merupakan sebab yang tidak diperkenankan oleh Allah. Sebab yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya secara syar'i. Maka inilah yang tidak dibolehkan. Namun jika sebab-sebabnya adalah sebab yang disyariatkan atau diperintahkan, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Jadi mungkin intinya seperti ini Bapak sekalian. Ketika seseorang memakai sesuatu, karena mungkin kita lihat di sana ada gelang magnet, benar nggak Pak? Magnet ya, atau cincin magnet yang secara medis katanya bisa menyembuhkan penyakit apa? Jantung, semutan, apalagi Pak? Apa saja ya kalau kita lihat. Dan selainnya, misalkan Bapak anyang-anyangan tahu Pak? Sering pipis tapi nggak keluar banyak. Dulu diapain? Diikat jempolnya, bener nggak Pak? Bener ya Pak? Intinya diikat jempolnya pakai ini. Coba saya mau tanya, Bapak itu mempercayai yang buat ngikat, maksudnya yang buat ngikat itu misalkan kain apa benang, atau Bapak meyakini ini sebab benar mungkin peredaran darahnya ditutup atau bagaimana gitu? Yang mana yang Bapak yakini dulu? Yang kedua, ya walaupun wallahualam ini benar atau tidak Pak, ketika anyang-anyangan itu harus diikat jempolnya biar aliran yang pengen kencing biar tertutup atau bagaimana, saya kurang tahu juga nih sampai hari ini. Tapi kadang benar begitu ya Pak. Jadi intinya Bapak sekalian, dalam mengambil sebab kayak kita misalkan sakit batuk, sakit mata, sakit perut, sakit apa aja ke dokter, begitu Pak, dikasih obat sembuh. Nah, kita mengambil sebab. Siapa sebabnya? Dokter. Siapa sebabnya? Obat. Kalau nggak ke dokter, pusing Ustaz, pusing saya, bodrek. Ya, itu memang obat yang mundu zaman, dari zaman dulu ya Pak. Ya, saya juga kemarin umroh pakai. Ya itu cocoknya itu. Mau obat apa saja, pokoknya ini yang di. Jadi intinya untuk mengambil sebab atau ketika mengambil sebab untuk meraih manfaat, mengambil sebab untuk meraih manfaat atau menolak madorot, itu harus memenuhi dua persyaratan. Nah, harus memenuhi dua kriteria biar dibolehkan. Satu, sebab tersebut terbukti secara syar'i. Sebab tersebut terbukti secara syar'i dalam dua hal, baik ditunjukkan dengan dalil atau terbukti melalui eksperimen ilmiah. Nah, eksperimen ilmiah harus ada di antara dua ini. Maka misalkan tadi ada orang menggantungkan tasbih misalkan di mobil Bapak. Ada juga yang hanya untuk hiasan, tapi ada juga yang memiliki keyakinan bahwa tasbih ini adalah sumber keselamatan, biar tidak tertabrak, biar tidak selamat di jalan, aman gitu. Nah, sekarang cari dalilnya. Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa jika tasbih digantung di kunci motor, mobil, atau digantung di depan rumah itu menjadikan aman? Ada tidak? Ora ada bahasa Cimuningnya kan? Tidak ada.
Jadi ini artinya sebab ini tidak syar'i dalam agama. Nah, inilah yang disebut dengan jimat. Berhubungan dengan hal-hal yang ini. Yang kedua, misalkan tadi yang disebutkan gelang magnet itu bisa menghilangkan semutan, jantung, dan seterusnya. Maka lihat, dari dalil tidak ada, tidak adanya karena memang itu masalah muamalah. Ya Pak, masalah muamalah. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan masalah muamalah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Untuk masalah dunia. Namun biar itu menjadi syar'i harus ada petunjuk ilmiah. Betul tidak? Gambarannya seperti Pak. Gambarannya nih. Ketika bapak sakit, datangnya kemana? Dokter. Karena bapak meyakini dokter itu orang yang tahu mengenai penyakit. Betul tidak Pak? Tahu. Tapi kalau bapak datang mana orang lewat, Pak sini, anak saya sakit panas, kenapa ya? Dia juga bingung. Dan saya yakin bapak juga tidak akan kecuali darurat. Kayak dulu cerita, saya dulu dijadwalkan di khotbah Jumat di kantor pajak sini yang dekat terminal ya Pak. Beliau cerita, saat pernah kita itu khotibnya tidak datang, saya lari ke pinggir jalan, saya panggil orang yang lewat. Nah, Bapak bagaimana? Darurat Ustadz. Tuh Pak. Maksudnya gini Pak, dia tidak meyakini itu orang yang penting pakai peci, pakai sorban, pakai imamah. Itu saya panggil suruh khotbah Jumat gitu ya. Walaupun hasilnya katanya gitu, hasilnya gitu. Dia tidak meyakini, artinya mencari sebab itu tidak syar'i, tidak ilmiah ini. Kalau hanya lihat style saja. Ya makanya ketika misalkan kayak gelang, ya Pak ya tadi gelang itu, kalau memang secara ilmiah kedokteran memang itu berpengaruh, maka dibolehkan. Tapi ingat, yang kedua nanti kita sampaikan. Jadi yang pertama Bapak sekalian, sebab itu dibolehkan jika sebab itu terbukti secara syar'i. Secara syar'i itu ada dua. Yang pertama, jika berhubungan dengan agama adalah ditentukan oleh dalil. Jika itu masalah yang memang muamalah Bapak sekalian, masalah keseharian Bapak, penyakit dan seterusnya, maka yang kedua secara syar'i secara ilmiah iya enggak. Maka tadi misalkan ada yang mengatakan ada yang jualan ya ini batu akik penangkal virus corona. Bapak jangan buru-buru beli. Ilmiahnya gimana? Benar atau tidak? Seperti itu ya Pak. Nah, tapi kan orang-orang enggak mau capek. Nggak mau capek, maka ketika udah beli, udah gitu mahal lagi Pak ya, udah gitu mahal disampaikan, Pak ini nggak bener, Bapak nggak mau terima. Ini sebab yang pertama. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika memang itu secara ilmiah, ya Pak ya, atau secara dalil atau secara ilmiah itu sudah ditentukan, ini benar loh, memakai gelang magnet itu bisa menghilangkan penyakit A, B, C, D, E. Namun yang kedua, ketergantungan hati tetap hanya kepada Allah. Di sini ada dokter, misal, yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Ada nggak Pak? Yang kalau pasien lihat kok pasiennya itu masya Allah ya Pak, pasien itu berjejer, parkiran sampai penuh. Sebenarnya ketika Bapak sakit masuk cuma ditanya, Pak sakit apa, udah berapa hari, diminum obat apa, kan begitu ya Pak, dikasih sembuh. Akhirnya Bapak meyakini kalau sakit pokoknya ke dokter dia. Betul nggak Pak?
Ada seperti itu. Saya pernah tanya juga saking penasarannya. Katanya kalau dokter itu mah memang ngasih dosisnya tinggi sehingga penyakitnya cepat ludes gitu. Ada yang begitu. Wallahu alam ya, benar atau tidak ya. Jadi ngasih dosisnya lebih dari kadar. Jadi sehingga cepat sembuh. Itu bagian kedokteran saya kurang tahu. Nah, walaupun misalkan ke dokter ini si fulan bisa sembuh, sering sembuh, anak saya cocok, kan begitu ya Bapak bilang kan? Anak istri saya itu cocok kalau dokter ini. Obat ini tuh saya cocok dengan obat ini tuh. Anak saya tuh dari dulu juga kalau minum obat ini sembuh. Udah cocok. Ya secara ilmiah karena memang itu obat, di situ ada kan indikasi macam-macam apa namanya? Mengobati penyakit ini. Jadi intinya itu secara ilmiah sudah dibuktikan, begitu ya Pak ya. Namun tetap ketergantungan hati kita ketika sembuh bukan kepada obatnya, bukan kepada dokter, bukan kepada gelang, tapi wajib diserahkan kepada Allah. Orang yang mengambil sebab untuk sembuhnya penyakit dengan minum obat, maka hatinya harus tergantung kepada Allah, bukan pada obat, bukan pada Pak Dokter. Paham Pak? Paham. Alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, karena waktunya sudah lewat dari syuruk, ini masih membahas mengenai bab 7. Kemudian kita akan bahas kembali, ini ada pembahasan tambahan ya, apakah jimat termasuk syirik? Sebenarnya sudah ditunjukkan dengan dalil tadi. Kemudian menggantungkan hati pada jimat, bagaimana keadaannya. Kemudian tawakal, itu kunci kemudahan dan seterusnya. Mudah-mudahan satu pertemuan lagi kita bisa selesai. Demikian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan. Kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar kita diberikan keistiqomahan mengikuti dari syariat Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang memadzarkan kita semua. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.